Nama saya Herdina Gultom dari kelas AB5H. Yang pertama, pengertian public relation. Public relation yaitu semua bentuk komunikasi, baik itu yang bersifat verbal ataupun non-verbal, yang sudah direncanakan atau dapat dikatakan terorganisir, baik itu ke dalam maupun keluar dari organisasi, dengan semua publiknya yang terlibat dalam rangka mencapai tujuan yang spesifik, yang dilandaskan saling pengertian, baik pengertian dari PR dan publiknya yang harus mengerti komunikasi yang dilancarkan. Yang kedua itu sejarah public relation di dunia. Sebelum Leadbetterly memunculkan idenya, di Inggris hubungan masyarakat atau humas sudah berlangsung, namun masih pada lembaga pemerintahan. Public relation modern pertama sekali muncul di Kerajaan Inggris pada tahun 1809. Kemudian pada tahun 1854 muncul Leadbetterly yang memiliki latar belakang sebagai jurnalis dan dipercayai sebagai tokoh public relation pertama di Amerika Serikat. Kemudian public relations berkembang semakin pesat dan dipergunakan di Inggris. Sejarah public relation di Indonesia. Era 1950-an, berdirinya humas pertama di lembaga negara di Pertamina. Era 1954, Humas menjadi bagian dari lembaga kepolisian. Era 1970, Humas menjadi bagian wajib instansi dan kepemerintahan maupun swasta. Era 1970 dan sampai sekarang, Humas menjadi bagian penting ataupun hal yang paling wajib di berbagai lembaga dan instansi. Marketing yaitu strategi memasuki dunia pasar yang berkaitan dengan produk yang sudah memiliki kesiapan, yaitu seperti merek dari produk, bentuk kemasannya, warna kemasan, harga atau price dari produk apakah sesuai dengan kualitas dari produk, place di mana atau tempat di mana produk tersebut dipromosikan apakah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Advertising yaitu informasi yang persuasif seperti iklan yang hampir setiap hari kita lihat ditayangkan di televisi, radio, surat kabar, dan media sosial lainnya yang gunanya untuk menarik daya tarik kita agar kita mau membeli produk tersebut dan mempergunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Public relation yaitu sebagai pembentuk citra dari perusahaan dan pemberi informasi-informasi yang berhubungan dengan perusahaan, yaitu informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan mutu serta pengalaman publik tentang perusahaan ataupun produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Sedangkan sales yaitu bagian penting dari perusahaan yang dapat dikatakan penanggung jawab penjualan dari perusahaan yang tugasnya menawarkan dan menjual produk kepada konsumen demi mencapai target penjualan dari sebuah perusahaan. Fungsi dan peran public relation. Peran dari public relation itu yang pertama sebagai penasihat ahli yang memiliki tugas atau fungsi penting. Itu public relation harus mampu melihat atau menganalisis masalah-masalah yang sedang terjadi di tengah-tengah organisasi ataupun di luar organisasi, baik itu dengan publiknya yang baik publik eksternal maupun internal. Setelah memahami masalah yang terjadi, public relation harus mampu menanganinya, dan setelah public relation meninjau kembali apakah dengan caranya menangani masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Yang kedua yaitu berperan sebagai fasilitator komunikasi yang berfungsi sebagai jembatan penghubung komunikasi antara organisasi dengan publiknya, baik publik yang internal maupun eksternal. Ketiga yaitu berperan sebagai fasilitator proses pemecahan dari sebuah masalah yang berfungsi untuk menangani masalah-masalah yang sedang terjadi di dalam organisasi. Untuk itu, public relation diharapkan dapat memiliki hubungan yang baik dengan para public divisi-divisi yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang keempat yaitu sebagai teknisi komunikasi. Untuk itu, public relation diharapkan memiliki skill komunikasi yang baik agar dapat mengumpulkan semua informasi, baik itu informasi dari publik internal maupun eksternal, yang gunanya dikirim ke media-media, dan pengumpulan informasinya bisa digunakan melalui dengan tulisan atau berbentuk narasi. Yang kelima yaitu public relation yang ingin saya miliki, yaitu pertama
menjadi orang yang serba tahu atau dapat dikatakan dengan orang yang super update agar dapat memperoleh informasi seluas-luasnya. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan baik karena seorang public relation dituntut mampu berkomunikasi agar dapat mengumpulkan serta memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, super kreatif dan inovatif.